Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Angin Puting Beliung. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Baiklah, langsung saja. Untuk yang pertama kita mulai dengan sejarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah penamaan Angin Puting Beliung. Nah, banyak sumber yang menyebutkan sebutan puting beliung berasal dari nama alat pertukangan tradisional yang menyerupai kampak, terbuat dari batu atau besi. Bagian pangkal dari mata beliung itu bentuknya runcing, oleh sebab itu disebut puting. Oleh karena bentuk putaran tornado yang meruncing di bagian pangkal beliung, maka muncullah julukan angin puting beliung. Nah, baiklah. Kemudian tentang konsepnya sendiri, angin puting beliung ini adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km per jam yang bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Setelah itu diikuti angin kencang yang berangsur-angsur kecepatannya kemudian melemah. Penyebab angin puting beliung ini terbentuk dari awan jenis awan cumulonimbus. Perlu diingat, jika tidak semua awan cumulonimbus selalu menjadi penyebab munculnya cuaca ekstrim, khususnya angin puting beliung. Ada beberapa kondisi yang dapat menyebabkan timbulnya angin puting beliung. Salah satu kondisinya itu labilitas atmosfer yang melebihi ambang batas. Kemudian secara umum terdapat beberapa indikasi yang dapat digunakan untuk mengenali potensi cuaca ekstrim seperti hujan lebat disertai petir dan angin yang kencang. Angin puting beliung atau hujan es yang terjadi pada suatu daerah. Cuaca ekstrim tersebut sering terjadi di musim pancaroba atau musim peralihan. Indikasi tersebut antara lain: 1. Satu hari sebelum kejadian terjadi, udara di malam hari sampai pagi terasa sangat panas dan gerah. Kemudian saat pagi hari, udara mulai panas dengan sinar matahari yang cukup terik dan gerah. Hal ini disebabkan adanya rangsangan matahari yang sangat kuat dan ditunjukkan dari nilai perbedaan suhu udara pukul 7 hingga 10 pagi. Lebih dari 4 derajat Celcius, perbedaan suhu ini juga disertai kelembapan udara yang sangat tinggi, yaitu sekitar 700 mb atau 60%. Secara umum, awan cumulonimbus yang berwarna putih berlapis mulai tumbuh di sekitar pukul 10 pagi. Bahkan di antara awan cumulonimbus terdapat suatu jenis awan yang memiliki batas tepi yang sangat jelas, yaitu berwarna abu-abu seperti bunga kol yang menjulang tinggi. Seiring berjalannya waktu, awan tersebut berubah dengan cepat menjadi warna abu-abu, bahkan hitam, atau lebih dikenal dengan nama awan cumulonimbus atau biasanya itu sebutnya CB atau CB. Benda-benda di sekitar, terutama perpohonan, akan bergoyang dengan cepat akibat adanya hembusan angin. Tidak hanya itu saja, jika berada di luar ruangan udara di sekitar akan terasa dingin. Saat hujan pertama kali turun secara tiba-tiba dan biasanya berinteraksi lebat, namun apabila hanya hujan gerimis saja, maka peristiwa angin kencang pun tidak akan terjadi di lingkungan kita berada. Jika dalam waktu 1-3 hari secara berturut-turut tidak terjadi hujan di masa transisi atau musim pancaroba, dari musim kemarau ke musim penghujan, ada kemungkinan kita ulang. Saat hujan pertama kali turun secara tiba-tiba dan biasanya berinteraksi lebat, namun apabila hanya hujan gerimis saja, maka peristiwa angin kencang pun tidak akan terjadi di lingkungan kita berada. Jika dalam waktu 1-3 hari secara berturut-turut tidak terjadi hujan di masa transisi atau masa pancaroba, dari musim kemarau ke musim penghujan, ada kemungkinan terjadi indikasi potensi hujan lebat saat pertama kali turun yang diikuti oleh angin kencang, baik yang masuk ke dalam kategori angin puting beliung ataupun tidak. Selain indikasi di atas, kita juga perlu mengetahui sifat-sifat dari angin puting beliung. Sifat dari angin beliung yaitu terjadi di wilayah lokal saja dengan luas areal sekitar 5 sampai dengan 10 km persegi, berlangsung cukup singkat sekitar kurang dari 10 menit. Angin puting beliung terjadi saat musim pancaroba atau musim peralihan, terjadi pada siang hari atau bahkan sore hari, terkadang bisa terjadi menjelang malam hari atau petang. Pergerakan angin puting beliung secara garis lurus.
Angin puting beliung sangat sulit untuk diprediksi secara spesifik dalam hal waktu maupun lokasi kejadian. Prediksi dapat dilakukan sekitar 30 menit hingga 1 jam sebelum kejadian, dan prediksi tersebut dilakukan setelah melihat dan merasakan tanda-tanda terlebih dahulu. Angin puting beliung hanya berasal dari awan cumulonimbus, bukan berasal dari pergerakan angin monsoon ataupun pergerakan angin pada umumnya. Namun tidak semua awan cumulonimbus menimbulkan puting beliung. Sangat kecil terjadi di tempat yang sama, dapat dikatakan tidak akan terjadi kembali di tempat yang pernah mengalami angin puting beliung sebelumnya. Tidak mudah diprediksi keberadaannya sebab angin puting beliung terjadi di wilayah tertentu dan lokal. Hal ini disebabkan radius pergerakan angin puting beliung sangat kecil atau sekitar 5 km, sehingga jika dilihat dari satelit tidak akan terlihat. Karakteristik pada angin puting beliung ini adalah terjadinya pada siang atau sore hari pada musim pancaroba. Musim pancaroba itu adalah musim peralihan yang terjadi di antara musim hujan dan musim kemarau. Baiklah, itulah sekian dari materi yang saya dapat. Baiklah, saya Ridwan Sulu akan memberikan materi tentang alat ukur angin puting beliung. Salah satu alat yang cukup familiar dalam mengukur kecepatan angin adalah anemometer. Anemometer merupakan sebuah perangkat yang dapat mendeteksi kecepatan angin. Jadi alat itu cukup berguna untuk mengetahui kecepatan angin yang terjadi pada daerah yang memakai anemometer. Beberapa cara dalam pengelolaan bencana dari angin puting beliung, yaitu kesiapsiagaan pra bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna sesuai dengan peraturan Kepala BNPB tentang pengurangan risiko bencana, merupakan bagian penting dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. Sebagai upaya proaktif dalam mengelola bencana pengurangan risiko bencana, bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 32 ayat 2 yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan layanan khusus, Deklarasi Bandung tahun 2004 dan Surat Edaran Mendiknas Nomor 70A atau MPN atau SE atau 2010. Tanggap darurat saat bencana. Biasanya pada saat tanggap darurat ini ada tim yang berusaha membantu, yaitu tim Search and Rescue atau dikenal dengan tim SAR. Untuk masalah bantuan darurat dan penguasaan itu merupakan tugas dari tim SAR. Baiklah, selanjutnya rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana. Kegiatan pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi ini tentunya bertujuan untuk menolong korban yang mengalami bencana tersebut. Kegiatan pada tahap pasca bencana terjadi proses perbaikan kondisi masyarakat yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana pada keadaan semula. Baiklah, selanjutnya penerapan ilmu pendidikan luar biasa dengan bencana angin puting beliung. Seperti contoh, guru pendidikan luar biasa mencoba menerangkan bagaimana anak tunagrahita bisa mengerti akan bagaimana cara menanggulangi bencana nantinya. Anak tunagrahita yang harus diterapkan kepadanya bagaimana pembelajaran bisa memberi pembiasaan dan golongan terus terhadap anak tunagrahita. Karena mengingat hambatan yang dimiliki anak tunagrahita adalah inteligensi rendah, tentunya perlu diterapkan pengulangan dan pembiasaan secara terus menerus. Jadi hal yang diterapkan untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus adalah pendidikan kebencanaan, merupakan salah satu upaya yang langsung dalam pengurangan risiko bencana. Baiklah, itulah dari saya. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.